Di balik sunyinya sebuah desa yang terletak jauh di kaki gunung, ada cerita yang selama bertahun-tahun hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Cerita tentang sesajen yang tak pernah diterima, dan ditolak oleh mereka yang tak terlihat. Konon, setiap kali sesajen itu diletakkan, malamnya akan selalu ada tangisan, bukan tangisan manusia. Ini bukan sekadar kisah horor, tapi pelajaran bahwa tidak semua yang kita beri bisa diterima, terutama jika niat kita hanya sekadar menghindari sial. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Di sebuah desa bernama Ngemplak, yang dikelilingi hutan bambu dan kebun salak, hidup seorang dukun tua bernama Pak Wiryo. Orang bilang, beliau bukan sekadar dukun, tapi penjaga adat. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Wiryo selalu meletakkan sesajen di batas antara desa dan hutan. Tapi pagi itu, tubuhnya ditemukan dalam posisi sujud menghadap hutan. Matanya terbuka, membiru, seolah sedang menatap sesuatu yang tak terlihat. Tangannya menggenggam erat kembang 7 rupa yang sudah hancur terkena tanah. Anehnya, sesajen yang harusnya ada di tempat persembahan, hilang. Tak ada bekas dibawa binatang. Yang ada hanya tanah yang cekung, seperti bekas serapan, seolah ada sesuatu dari dalam bumi yang menariknya kembali. Pak Wiryo mati kenapa? Ya? Tanya seorang anak kecil dengan polos. Ibunya hanya bisa memeluk dan berbisik, kalau sesajen ditolak, itu tandanya mereka marah. Tak ada yang bicara keras-keras hari itu. Karena malamnya, suara tangisan panjang terdengar dari arah kebun bambu, bukan suara manusia. 2 hari setelah Pak Wiryo dikuburkan, warga mencoba meneruskan kebiasaannya. Mereka meletakkan sesajen baru, nasi putih, kembang setaman, telur rebus, dan dupa yang masih mengepul. Semua diletakkan di batas hutan, tepat di tempat biasa Pak Wiryo bersujud terakhir kali. Tapi sore itu, ada yang ganjil. Lani, gadis kecil usia 8 tahun, tak sengaja melihat dari balik pohon. Matanya melebar. Tubuhnya kaku. "Mak, tadi aku lihat, sesajennya ditarik masuk ke tanah," katanya gemetar. Ibunya mengira Lani hanya berimajinasi. Tapi saat warga mendekat, sesajen itu benar-benar hilang. Di tanah, hanya tersisa cekungan basah seperti habis dilubangi dari dalam. Dupa masih menyala, tapi tertancap miring, seolah dipaksa rebah. "Mungkin dimakan binatang," kata salah satu bapak. Tapi siapa binatang yang bisa menyeret sesajen tanpa jejak, dan hanya menyisakan bekas seperti tangan besar dari bumi? Malamnya, suara kambing melenguh panjang. Dan pagi harinya, satu kambing ditemukan mati tergantung di pohon kelapa, lehernya patah, dan lidahnya menjulur. Malam itu, udara desa Ngemplak terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang biasanya semilir, kini seperti membawa bisikan. Gamelan terdengar samar dari arah hutan. Padahal, tidak ada kenduri. Tidak ada hajatan. Hanya sunyi, dan suara itu mengalun lirih seperti upacara yang tak terlihat. Di dalam rumah-rumah, lampu temaram bergetar. Bayangan panjang bergerak melewati dinding-dinding bambu. Warga tak berani keluar. Bahkan jangkrik pun diam malam itu. Di sebuah sudut rumah, Nenek Samin memeluk cucunya yang menggigil. Matanya tertuju ke jendela kayu yang setengah terbuka. "Le, itu bayangannya tinggi banget," bisiknya pelan. "Kayak manusia, tapi jalannya gak napak." Tak ada yang tidur malam itu. Semua hanya duduk, memegang tasbih, atau membaca doa dalam hati. Karena mereka tahu,
sesajen itu telah ditolak. Tapi yang mereka belum tahu adalah siapa yang menolaknya dan apa yang akan ditagih sebagai gantinya. Pak Lurah akhirnya menyerah. Setelah 3 malam berturut-turut desa tak bisa tidur, ia memanggil seseorang dari kota. Bukan dukun, bukan ustaz, tapi seorang spiritualis bernama Mbak Laras. Perempuan muda yang tenang matanya, tapi sorotnya tajam, seolah bisa menembus isi hati. Saat sampai di lokasi sesajen, ia tak bicara sepatah kata pun. Hanya menatap tanah yang cekung, lalu tiba-tiba, lututnya jatuh menyentuh bumi. Dan air matanya menetes begitu saja. Ini bukan karena sesajen. Ini karena niat kalian salah, gumamnya pelan. Kalian memberi, tapi bukan karena ikhlas. Hanya supaya tidak diganggu. Kalian tidak hormat. Kalian takut. Warga diam. Tak satu pun berani menyela. Mbak Laras selalu berkata, 3 hari, jangan beri apapun. Biarkan mereka tenang. Kalau kalian tetap memaksa, mereka akan balas. Tapi malam kedua, seorang warga bernama Pak Darto tak pulang ke rumah. Sepedanya ditemukan tergeletak di pinggir hutan, remuk, seolah diinjak sesuatu yang besar. Hari ketiga tanpa sesajen. Warga mulai resah. Ayam-ayam tak berkokok, anjing tak menggonggong. Tapi pagi itu, desa digemparkan oleh suara jeritan dari arah sumur tua di belakang rumah Pak Darto. Nisa, anak kecil usia 7 tahun, ditemukan duduk di pinggir sumur. Tubuhnya menggigil, bajunya basah, matanya kosong. Tapi mulutnya terus berteriak, "Jangan buang kami! Jangan tukar kami!" Ibunya memeluk erat, tapi Nisa hanya terus menjerit, menunjuk ke dalam sumur. Suaranya bukan seperti anak kecil, melainkan seperti beberapa suara bercampur jadi satu. Tua, muda, perempuan, laki-laki. "Kami nggak mau ditukar, kami bukan korban." Mbak Laras datang terlambat. Dengan wajah pucat, ia menggeleng keras. "Siapa yang nekat meletakkan sesajen semalam?" tanyanya tajam. Beberapa warga menunduk. Ternyata, mereka diam-diam menaruh sesajen lagi, berharap semuanya cepat selesai. Tapi pagi harinya, rumah Pak Darto hangus terbakar. Hanya tersisa dinding hitam dan bau sangit. Padahal tak ada api. Tak ada listrik. Tak ada apa-apa. Di belakang rumah Pak Karto, ada satu pohon beringin besar yang sudah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka. Tak ada yang pernah berani menebangnya. Tapi sejak kejadian sumur itu, pohon itu berubah jadi semacam cermin bagi yang pernah kehilangan. Ibu Agini, janda tua, melihat sesuatu yang membuatnya gemetar sepanjang malam. "Aku lihat anakku. Narto, padahal dia udah meninggal 2 tahun lalu," katanya lirih, suaranya serak menahan tangis. Beberapa warga lain juga mulai melihat wajah-wajah yang sama. Anak, suami, saudara, muncul di batang beringin saat menjelang maghrib. Tapi bukan wajah yang damai, melainkan wajah yang kelam, dengan mata kosong dan mulut menganga seperti minta ditolong. Mbak Laras hanya berkata pelan, "Mereka bukan arwah. Mereka bukan setan. Mereka korban. Korban dari sesajen yang salah arah. Dikirim bukan untuk memberi hormat, tapi untuk menyogok." Malam itu, warga tidur dengan daun kelor di bawah bantal. Tapi tetap, suara bisikan dari arah pohon beringin itu tak berhenti memanggil satu nama. "Darto, Darto." Mbak Laras memutuskan, sudah waktunya melakukan ritual penebusan. Malam Jumat Legi, warga berkumpul di tengah tanah lapang,
dekat batas hutan, tempat sesajen pertama ditarik masuk ke bumi. Mereka membentuk lingkaran, membakar dupa, membaca doa, dan di tengahnya, seekor ayam putih dikorbankan sebagai simbol penebusan salah niat. Tapi saat darah ayam itu menetes, terjadi keanehan, darahnya tidak jatuh ke tanah. Ia menggantung di udara, membeku, dan mengering sebelum sempat menyentuh bumi. Angin berputar. Dupa padam satu persatu. Dan suara gamelan mulai terdengar lagi, tapi kali ini, disusul tawa perempuan tua yang melengking, terdengar dari segala arah. "Mereka gak mau damai," bisik Mbak Laras dengan wajah pucat. "Mereka merasa dihina. Mereka gak mau ayam. Mereka nuntut yang lebih besar." Tak ada yang bicara malam itu. Tapi semua sadar, nyawa manusia akan jadi ganti. Pagi harinya, seluruh desa ngemplak gempar. Joko, pemuda yang sering meledek soal sesajen dan tradisi leluhur, ditemukan tergantung di pos ronda. Lidahnya menjulur, matanya melotot, dan anehnya, tak ada tanda-tanda ia berusaha melawan. Seolah ia pasrah. Di sakunya, ditemukan secari kertas kusut. Tulisannya tak rapi, seperti ditulis dengan tangan gemetar, "Kami tidak diberi tempat. Kami bukan mainan ketakutan kalian." Warga pun berkumpul. Semua mulai sadar, ini bukan soal sesajen ditarik tanah. Bukan sekadar tradisi yang dilanggar. Tapi tentang sesuatu yang lebih dalam, niat manusia. Dulu, mereka memberi sesajen karena hormat. Tapi kini, mereka memberinya hanya untuk menghindari nasib buruk. Mereka takut, bukan tulus. Mbak Laras berdiri di depan jasad Joko yang masih digantung. Ini baru awal. Kalau niat kalian tidak berubah, desa ini akan jadi kuburan perlahan, tanpa batu nisan. Dan malam itu, suara gamelan tak terdengar lagi. Yang ada hanya bisikan pelan, "Satu sudah cukup, atau belum?" Tepat di malam ke-40 sejak kematian Pak Wiryo, bau wangi melati menyelimuti desa Ngemplak. Bukan bau bunga biasa, tapi melati layu yang menusuk hidung, bercampur tanah basah dan asap kemenyan, padahal tak ada yang membakar apa-apa. Saat subuh tiba, warga geger. Makam Pak Wiryo terbongkar. Bukan dicuri, tapi tubuhnya ditemukan utuh, terbaring di atas tanah, bersih, seolah baru saja meninggal. Anehnya, matanya terbuka, menatap kosong ke langit pagi. Tapi ada ketenangan dalam wajahnya. Dan tangan kanannya menggenggam kembali kembang 7 rupa yang dulu ia bawa saat meninggal. "Dia belum selesai tugasnya," ucap Mbak Laras pelan, suaranya serak. "Arwahnya kembali karena kalian belum belajar. Sesajen bukanlah sogokan. Itu lambang niat. Lambang syukur. Bukan pelindung dari takut." Malam itu, beberapa warga bermimpi bertemu Pak Wiryo. Dalam mimpi itu, ia hanya mengatakan satu kalimat. "Kalau kau ingin damai, beri dengan hati, bukan dengan rasa ingin bebas dari kutuk." Malam terakhir. Seluruh warga desa Ngemplak berkumpul di batas hutan, tempat semua kekacauan dimulai. Tapi malam ini berbeda. Tak ada ketakutan. Tak ada kembang 7 rupa mewah. Tak ada dupa berlebihan. Hanya nasi putih biasa, bunga sederhana, dan doa yang lirih, dengan air mata yang mengalir tulus. Satu persatu warga menunduk. Menyebut nama-nama yang sudah pergi. Meminta maaf. Bukan karena takut dihantui, tapi karena selama ini, mereka lupa.
lupa bahwa memberi bukan soal ritual, tapi soal rasa. Mbak Laras berdiri di tengah, lalu bersujud. Ia tak membaca mantra, hanya menangis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian dimulai, hutan benar-benar hening. Angin berhenti. Bayangan gelap tak muncul. Dan suara gamelan tak terdengar lagi. Mereka sudah tenang, ucap Mbak Laras pelan. Sejak malam itu, desa Ngemplak kembali damai. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga tak lagi memberi sesajen karena takut, melainkan karena ingat. Karena sadar, yang tak kasat mata pun bisa merasakan, mana yang tulus, mana yang hanya basa-basi. Dalam hidup, kita terlalu sering memberi hanya supaya aman, bukan karena ingin menghargai. Padahal, penghormatan yang benar datang dari hati. Bahkan roh pun tahu, mana yang ikhlas, mana yang sekadar takut dihukum. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.